yang disebut dengan nafs tadi. Ikhwani fillah rahimahumullah. Jadi istilah penting ini ada ruh, ada qalbu, ada nafs, saling punya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan di antara ketiganya punya hubungan yang sangat dekat dengan urusan yang ketiga ini ya. Jika bicara sakit, sangat kuat, sangat erat kaitannya antara tiga ini dengan sakit. Dan pada saat kita bicara sakit, maka kita bicara sakit dunia dan kita akan bicara sakit akhirat. Dan ketiga-tiganya punya hubungan yang kuat dengan urusan akhirat kita. Akhirat. Seorang manusia yang mampu mengelola ketiga ini, seseorang yang mampu mengelola ketiga ini, maka mengelola dalam tanda kutip yang mengelola menjadi sesuatu yang lebih baik menurut Allah dan Rasulnya, mengelola menjadi sesuatu hal yang dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan level yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi di sini ayat ini Allah berbicara kolbu yang selamat, kolbun salim, kolbu yang selamat. Kata Allah, tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak kalian kecuali orang yang menghadap Allah dalam kondisi kolbu yang selamat. Maksudnya apa? Maksud Allah akan memanggil manusia yang kolbunya selamat untuk ditemuinya nanti. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang akan masuk surga nanti adalah orang yang memiliki kolbu yang selamat. Jadi sangat kuat kaitannya antara ketiga ini dengan kehidupan akhirat kita nanti, kehidupan akhirat manusia nanti. Maka dari itu, konsep daripada Tibun Nabawi ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs adalah bagaimana membenahi tiga nama ini yang mungkin bisa jadi satu atau bisa diurai satu persatu. Kalau sudah bisa dikendalikan menjadi sesuatu yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka selamatlah akhiratnya. Selamatlah kehidupan akhiratnya. Satu lagi berkaitan dengan nafs. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ayat ini sangat sangat bagus untuk kita dalami sama-sama. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa nafs mutmainnah, nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi pada saat seseorang manusia memiliki jiwa yang mutmain, pada saat manusia itu memiliki nafs yang mutmain, maka akhiratnya akan selamat. Pada saat seseorang memiliki kolbu yang selamat, maka akhiratnya akan selamat. Jadi pada saat kita melakukan tindakan, melakukan sebuah proses, yaitu tazkiyatun nafs, maka target kita adalah selamat di akhirat. Kalau selamat di akhirat, apa bonusnya? Kalau sehat kita di akhirat, terhindar dari penyakit akhirat, selamat dari azab akhirat, maka Allah akan bebaskan kita untuk azab dunia. Otomatis dunianya akan selamat. Pada saat seseorang Allah selamatkan akhiratnya, otomatis dunianya akan selamat. Ada enggak kita lihat orang kekurangan uang, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, sibuk mendekatkan diri kepada Allah.
jarang, sangat jarang, boleh dikatakan sangat jarang dia memiliki penyakit, atau sangat jarang dia mendapatkan ujian-ujian dalam bentuk kesulitan hidup. Kalaupun itu terjadi pada seorang hamba yang kualitas imannya jelas, kualitas ibadahnya sangat jelas, kualitas ketaatannya sangat jelas, kalaupun seorang hamba yang memiliki karakter seperti ini, kemudian Allah berikan ujian, itu dalam rangka untuk menyelamatkan atau dalam rangka untuk meninggikan derajatnya di akhirat nanti. Kalau ada di antara kita yang sudah jelas, sudah bagus, agamanya sudah bagus, ilmunya sudah bagus, ibadahnya apalagi, kemudian tingkat ketaatan kepada Allah apalagi, hartanya bermanfaat untuk agama, hartanya bermanfaat untuk kaum muslimin, kemudian dia diberikan oleh Allah penyakit yang tidak sembuh-sembuh, maka sudah bisa dipastikan bahwa sakit yang dideritanya, penyakit yang dialaminya adalah dalam rangka untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang seperti itu yang kita dapatkan. Dari sekian, mungkin dari sejak tahun 2013 kami melakukan pengobatan Tibun Nabawi ini, kami berprofesi dalam dunia, mungkin dari sudah berapa ribu, tidak terhitung lagi, ada kita jumpai orang-orang seperti itu. Orang-orang dengan ciri-ciri dia soleh, dia taat kepada Allah, imannya jelas, terhindar daripada kesyirikan, hartanya dibelanjakan dengan ke tempat yang baik-baik. Kemudian dia berobat sakit tidak sembuh-sembuh. Sampai di ujung sakitnya dia diambil oleh Allah dalam keadaan kondisi sakit, dan terlihatlah tanda-tanda di dalam dirinya bahwasanya kematian tadi pada saat kematiannya dia ada ciri-ciri husnul khotimah pada dirinya. Walaupun kita tidak memastikan, tapi dari ciri-cirinya ada tanda-tanda husnul khotimah bagi diri. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan inilah yang kita harapkan dari konsep tazkiyatun nafs, bahwasanya seseorang yang sakit itu tidak hanya mesti kita sembuhkan fisiknya, namun kita sembuhkan kalbunya, kita obati nafsnya, kita selamatkan ruhnya, agar di kehidupan akhirat nanti dia Allah selamatkan dari azab, dari penyakit penyakit akhirat yang lebih berbahaya daripada penyakit dunia yang dialaminya oleh siapapun selama kehidupan di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali cerita-cerita menarik yang mungkin akan kita bisa sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datangnya. Baik pengalaman pribadi, baik pengalaman orang lain, baik kisah-kisah dari orang-orang yang sudah pernah melakukan, menjalani proses tazkiyatun nafs ini, maka kita lihat kehidupannya semakin hari semakin membaik, kesehatannya semakin hari semakin membaik, dan kesembuhan itu akan sangat mudah didapatkan oleh orang yang melakukan tindakan pembersihan diri, penyucian diri pada saat dia ingin meraih kesembuhan yang betul-betul sembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allahumma rabbana ahbil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Jadi bahasa ini yang akan kita ambil, bahwasanya berobatlah kita, tapi dengan catatan ambillah bonus dari berobat itu, ambillah keutamaan berobat itu, la yughadiru saqaman, sembuh, tidak pengobat kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun penyakit. Banyak orang sembuh tapi akhiratnya terlantar. Banyak orang berobat kemudian akhiratnya terlantar. Kenapa? Ada nggak orang berobat masuk neraka nanti banyak? Ada nggak orang berobat tetapi bertambah dosanya banyak? Kenapa? Karena dua hal yang dilakukannya, yaitu haram, dua syirik. Seseorang yang berobat dengan cara yang haram, seseorang yang berobat dengan cara yang ada unsur syiriknya, maka dosanya bertambah, akhiratnya teraniaya. Dan inilah yang akan kita hindarkan dalam pengobatan, bahwasanya selamatkan orang yang berobat untuk penyakit dunianya dan selamatkan orang yang berobat untuk penyakit akhiratnya. Kalau sudah ini jadi tujuan daripada seseorang berobat itu, maka tercapailah
urusan agama ini, yaitu dakwah ilallah ta'ala, bahwa seseorang itu didakwahi dalam kondisi sehat, didakwahi dalam kondisi sakit, didakwahi dalam kondisi kaya, didakwahi dalam kondisi miskin. Tujuannya adalah agar kembali mengikuti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah yang kita harapkan, bahwasanya siapapun di antara kita yang ada mengalami penyakit, maka pastikan dulu dia dalam kondisi hatinya, kolbunya tersucikan dengan sempurna, terbersihkan dengan sempurna, sehingga penyakit fisiknya, bagian dari efek masalah kolbu tadi itu akan sembuh, akan hilang dengan sendirinya. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ini baru sekilas berkaitan dengan istilah. Yang merasakan sakit siapa? Jadi ini ada ayat Al-Quran ya. Ada ayat Al-Quran menyebutkan yang paling dominan itu merasakan sakit, atau di sini di surat ini di dalam sebuah hadis ya. Nanti kita akan bagikan slide-nya, boleh dibaca lagi satu persatu. Ada di Al-Quran disebutkan itu bahwasanya sakit itu sifatnya ghaib. Sesuatu yang terkandung di dalam rahim itu adalah ghaib. Jadi dalam ayat itu disebutkan ada 5. Di mana kamu mati, tentang hari kiamat, tentang hujan, tentang sakit, maka itu adalah hal yang ghaib. Hanya Allah yang tahu. Kalau ini ayatnya dan dijelaskan oleh ulama bahwasanya sesuatu yang di rahim itu tidak hanya bayi, tidak hanya apa yang ada di rahim, tapi sesuatu yang ada kaitan dengan organ-organ tubuh manusia, yaitu berkaitan dengan penyakit. Berarti kalau kita ambil pendapat ulama yang seperti ini, maka seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu sifatnya ghaib. Kalau kita ambil kesimpulan. Jadi itu dijelaskan oleh ulama berkaitan dengan tafsir dan terjemahan ayat. Nanti saya cari lagi lah di surat apa ayat itu dijelaskan. Kalau kita yakin bahwasannya sakit itu adalah ghaib, siapa yang paling merasakan rasa sakit tersebut? Sakit ini sifatnya ghaib. Hati-hati, hati-hati. Yang paling merasakan pertama kali adalah makhluk yang ghaib di dalam tubuh. Siapa makhluk yang ghaib dalam tubuh? Apa makhluk itu? Zat yang ghaib dalam tubuh kita adalah roh atau nafs tadi. Nafs jiwa kita tadi kan ghaib. Dan dia bersemayam di dalam tubuh kita. Kita contohkan dengan analogi ya. Selagi kita masih ada nyawa, selagi kita masih ada ruh, selagi kita masih ada jiwa, kalau dipukul orang sakit, terasa sakit. Kenapa? Karena jiwa kita, ruh kita, nafs kita masih melekat di dalam tubuh. Pada saat fisik kita ditinju oleh orang, maka ruh kita, nyawa kita, nafs kita itu merasakan sakit. Coba kita analogikan dengan kasus yang ini. Pada saat seseorang sudah terpisah daripada ruhnya, sudah terpisah daripada nafsnya, sudah terpisah daripada jiwanya. Boleh dikatakan orang yang sudah meninggal dipukul teriak kesakitan enggak? Tidak lagi. Kenapa? Karena ruhnya sudah meninggalkan tubuh. Jadi kalau kita kembangkan lagi sakitnya gaib, maka yang merasakan
yang paling dominan merasakan sakit itu adalah makhluk yang gaibnya, yaitu jiwa manusia. Pada saat jiwa seseorang itu sudah berangkat dari tubuhnya, dipukul pun, dipotong-potong pun badannya, dia tidak akan teriak lagi. Karena kenapa? Karena ruhnya sudah meninggalkan tubuhnya. Di akhirat nanti yang merasakan sakit siapa? Di alam kubur ini yang merasakan sakit siapa? Ruh kita, jiwa kita. Yang diazab siapa? Ruh kita. Yang disiksa siapa? Ruh kita. Zat itulah, makhluk itulah yang akan merasa sakit, baik di alam kubur, di asap maupun di akhirat nanti di dalam neraka. Maka mereka lah yang akan merasakan sakit dari azab Allah nanti. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sesuatu yang bersifat baik, yang merasakan ruh ini, siapa yang paling dominan, siapa yang punya potensi untuk menyesatkannya, siapa yang punya potensi untuk membawanya kepada kebaikan, yang mengerahkan atau memberikan petunjuk, siapa kira-kira? Tadi kita sampaikan di awal, ada namanya Qarin, ada namanya malaikat yang sengaja ditugaskan untuk mendampingi manusia. Ada namanya Qarin, bang setan dari kalangan jin yang sengaja mendampingi manusia untuk mengarahkan kepada kesesatan. Ada namanya malaikat yang sengaja Allah titipkan kepada manusia untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan. Nah, di sini ada ruh. Ruh didampingi oleh malaikat dan ruh didampingi oleh Qarin. Kemudian ada namanya nafs. Ruh yang sudah bersemayam dengan tubuh manusia, yang tersembunyi dalam kalbu manusia, maka dia dipanggil lagi dengan nafs, jiwa. Pada saat nafs ini didampingi oleh Qarin dan malaikat, dan dia ada hawa, ada nafsu lagi, ada muncul nafsu. Nafsu itu kecenderungan kepada yang tidak baik. Ada hawa nafsu daripada manusia yang menjadi itu adalah yang menjadi pelaku untuk mengarahkan manusia kepada yang buruk-buruk. Ada akal manusia yang menentukan ini baik atau ini buruk. Pada saat akal manusia mengatakan ini buruk, ini dosa, maka apa kata jiwa? Apa kata jiwa kita? Wah, ini dosa. Maka diarahkan oleh malaikat, malaikat akan mengarahkan bagaimana kita untuk melakukan kepada kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi malaikat ini akan mengarahkan kepada ketakwaan, dan Qarin ini akan mengarahkan kepada fujur, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, hawa nafsu kita tuh yang menentukan dengan akal kita yang Allah berikan kepada kita untuk menentukan ini baik, ini buruk, ini dosa, ini pahala, maka ditentukan oleh jiwa kita. Pilihannya, saya memilih untuk jalan yang baik, saya memilih untuk bersedekah, saya memilih untuk sholat, saya memilih untuk berpuasa, saya memilih untuk menolong orang lain, saya memilih untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka disitulah Allah, itulah fungsi malaikat untuk membimbingnya, mengikuti jalan ketakwaan kepada Allah. Dan orang yang cenderung untuk melakukan jalan takwa ini, maka mulai dari lisannya, matanya, hatinya, seluruh yang ada pada tubuhnya berada dalam kondisi kebaikan, berada pada jalan yang baik-baik. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi maksiat, tidak ada lagi hal-hal berkaitan dengan pengingkaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi hal-hal berkaitan dengan mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang beriman nantinya. Orang benar-benar beriman, maka ruhnya, jiwanya, kolbunya berada dalam kondisi yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kita jelaskan tadi, pada saat di akhir nanti dialah yang Allah panggil untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan yang terjadi kebalikan adalah bahwa seseorang yang cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemauan pribadinya, mengikuti hembusan-hembusan setan yang dibisikkan oleh Qarin dan ditambah dengan setan-setan yang lain yang masuk melalui sihir, yang masuk melalui jin nasab, yang masuk melalui perbuatannya sendiri, maka kecenderungan dia
untuk melakukan zina, kecenderungan untuk berjudi, kecenderungan untuk meninggalkan sholat, kecenderungan untuk meninggalkan puasa sangat besar pada dirinya. Sehingga kehidupan sehari-harinya akan terlihat seperti orang pelaku maksiat besar, orang yang suka dengan maksiat-maksiat, orang yang suka dengan dosa-dosa, dan ujung-ujungnya nanti dia akan diberikan tempat yang pantas, dia akan diberikan tempat yang layak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi daripada tazkiyatun nafs tadi, menyelamatkan seseorang daripada sakit dunia dan juga menyelamatkan seseorang daripada sakit akhirat dalam bentuk azab Allah di dalam neraka nanti. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini sedikit penjelasan mengenai konsep tazkiyah secara sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi kita bahwasanya tazkiyatun nafs ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tazkiyatun nafs ini adalah sesuatu yang sangat berharga ilmunya bagi kita dalam rangka untuk meraih kesembuhan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, baik kesembuhan di dunia ini maupun kesembuhan di akhirat nanti, insya Allah. Nah, nanti kalau di materi kedua nanti apa kaitan tazkiyatun nafs ini terhadap sembuh penyakit, nanti akan kita jelaskan setelah materi pertama ini. Kemudian, apa langkah-langkah seseorang itu menuju qalbun salim? Jadi, ya, bagaimana ayat tadi? Apa langkah yang dilakukan oleh seseorang dalam meraih qalbun salim atau nafsu mutmainnah? Apa yang mesti dilakukan oleh seseorang atau kita? Apa yang harus kita lakukan untuk meraih derajat qalbun salim atau nafsu mutmainnah? Yang pertama adalah taubat. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah sabar, yang keempat adalah ikhlas. Ada 5 poin besar, banyak lagi itu sebenarnya. Ada 5 poin besar yang kita coba ramu dan kita kumpulkan menjadi satu paket dalam konteks konsep tazkiyatun nafs yang ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Kita orang beriman, yang dipanggil orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, taubatlah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Kenapa kita diminta lagi untuk bertobat? Padahal kita sudah beriman nih. Apa alasannya? Apakah dosa kita selama kita dahulunya berada dalam kondisi jahiliyah? Apakah selama kita dahulunya berada dalam kondisi masih jauh dari agama, belum mengenal agama, meninggalkan sholat, berzina, atau mungkin harta riba dan sebagainya. Kemudian dosa itu hilang dengan sendirinya tanpa kita pernah bertobat kepada Allah. Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas, setiap dosa yang pernah kita lakukan, setiap maksiat yang pernah kita lakukan, itu ada dosa. Dan setiap dosa itu ada proses pengampunannya, ada proses pembersihannya. Apakah mobil yang kita beli itu kita taruh saja di luar atau kita taruh saja di bawah air mengalir kemudian bersih dengan sendirinya? Belum tentu. Harus ada usaha, ada ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga dosa-dosa tadi betul-betul terkikis habis, betul-betul benar-benar bersih daripada dirinya, sehingga pada saat dia berangkat ke akhirat nanti dia dalam kondisi tidak membawa dosa. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka dari itu, taubat adalah sesuatu hal yang sangat penting
yang dilakukan oleh setiap manusia agar meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu surga. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pada saat seseorang bertobat itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian wa yudkhilakum jannah, dan Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi taubat ini tujuannya adalah dalam rangka untuk membersihkan dosa kita. Membersihkan dosa. Apa hikmah daripada salah satu penyakit? Salah satu hikmah penyakit adalah menggugurkan dosa. Jadi seorang yang Allah berikan sakit tujuannya adalah untuk menggugurkan dosanya. Agar dosa itu cepat berguguran, agar dosa tadi cepat Allah ampuni, agar dosa tadi cepat Allah hapuskan dari dirinya, maka dipercepat dengan cara bertobat kepada Allah. Ini satu. Yang kedua adalah dalam hadis Nabi juga disebutkan, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'atan marrah. Ya wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Dan sepaket ya, taubat dan istighfar. Taubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, aku minta ampun, aku bertobat kepada Allah itu 100 kali dalam sehari. Jadi Nabi SAW bertobat itu 100 kali dalam sehari. Minta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari untuk menggugurkan dosa-dosanya. Apakah Nabi berdosa? Tidak. Nabi adalah maksum, Nabi adalah bersih dari dosa. Namun Nabi mengajarkan kepada kita dengan doa tadi, dengan hadis tadi, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Jadi ada perintah Nabi kepada kita umatnya untuk senantiasa bertobat kepada Allah dan untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah. Sehingga Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pada saat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka apa yang terjadi? Pada saat Allah ampuni dosa-dosa kita sampai pada titik nol, maka penyakit yang kita alami sebagai ujian bagi kita tadi, maka Allah akan hilangkan penyakit tadi dengan sendiri. Jadi istighfar ini dalam rangka untuk merefresh atau mengosongkan dosa-dosa kita yang menjadi sebab daripada sakit yang kita derita tadi. Karena hikmah sakit adalah untuk menggugurkan dosa-dosa tadi. Dan untuk mempercepat pengguguran pembersihan dosa tadi, maka lakukanlah taubat dan lakukanlah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan sabar. Sabar adalah bagian dari cara yang dilakukan oleh manusia untuk sembuh. Atau bahkan sabar ini adalah dalam rangka meraih derajat yang lebih tinggi di akhirat nanti, karena ada satu kisah yang pernah terjadi di masa Rasulullah, salah seorang sahabat perempuan dari Nabi yang mengalami sakit epilepsi. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah obati diriku ini, aku mengalami sakit epilepsi yang sudah sekian tahun, tolonglah bantu, doakan aku agar aku bisa sembuh. Apa kata Nabi? Wahai fulanah, apakah engkau ingin sembuh sehingga aku harus mendoakan engkau kepada Allah? Atau apakah engkau ingin bersabar sehingga Allah akan masukkan engkau ke dalam surga? Apa pilihannya? Ya kalau begitu ya Rasulullah, kalau memang ada jaminan bagi hamba untuk masuk dalam surga dengan penyakit ini dan dengan kesabaran atas penyakit ini, maka saya lebih milih untuk masuk surga, biarlah saya bersabar. Namun ya Rasulullah, tolong bantu saya dengan satu doa. Andaikan pada saat penyakit saya ini kambuh, maka doakanlah saya agar tidak tersingkap aurat pada saat penyakit ini kambuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Besar sekali kisah ini bagi orang yang sakit. Besar sekali hikmah yang pelajaran yang bisa diambil bagi orang sakit terhadap hadis ini. Kenapa? Yang pertama adalah
ikhtiar silakan. Yang kedua, sabar lebih utama. Karena di balik kesabaran tadi akan ada hadiah besar yang Allah persiapkan, yaitu surganya. Yang ketiga adalah bahwasanya kalaupun dalam kondisi sakit, yang namanya perempuan itu harus tetap dengan auratnya yang terjaga. Kalau sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi malah sebaliknya. Pokoknya apapun yang dilakukan pengobatan untuk kesembuhan, maka auratnya tidak dipedulikan lagi. Auratnya tidak terjaga lagi. Auratnya sudah boleh dinikmati oleh orang yang bukan haknya. Berobat ke sana kemari, auratnya terbuka. Berobat dengan cara begini, auratnya terbuka. Ini adalah sesuatu hal yang kalau kita kembalikan kepada kisah ini, maka di zaman sahabat Nabi, saat kondisinya sakit dan kondisinya tidak sadar, dia masih berharap kepada Allah. Ya Rasulullah, doakanlah hamba kepada Allah agar pada saat hamba sakit, maka aurat hamba tidak terlihat oleh orang lain. Inilah keutamaan, kemuliaan seorang wanita yang betul-betul beriman. Walaupun dia sakit, dia masih tetap minta kepada Allah agar auratnya terjaga dengan sempurna. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini yang harus dijaga oleh siapapun. Karena kenapa? Karena aurat bagi perempuan itu adalah salah satu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seorang wanita apabila dia masih bisa menjaga koridor di kehormatannya dalam kondisi auratnya yang masih bisa terjaga dengan sempurna. Kabar. Yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas adalah puncak daripada ibadah seseorang. Ikhlas adalah syarat utama daripada ibadahnya diterima Allah pada Allah. Ikhlas adalah amalan hati dengan tingkat yang paling tinggi. Yakin tidak kita bahwa ikhlas adalah amalan hati yang tertinggi? Karena orang yang tidak ikhlas amalannya, maka dicoret pahalanya. Orang yang tidak ikhlas amalannya, maka seluruh amalannya jadi sia-sia. Namun, walaupun amalannya sedikit, walaupun amalannya sangat kecil, namun apabila dia ikhlas, maka dia menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas ini adalah amalan hati yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memastikan diterima atau tidaknya pahala seseorang tersebut. Ikhlas, kalau secara ini, khalasa artinya murni. Sesuatu yang murni itu adalah sesuatu yang terhindar daripada hal-hal yang berkaitan dengan mempersekutukan Allah. Jadi seorang yang ikhlas itu betul-betul akidahnya, tauhidnya sudah betul-betul pada tahap tertinggi yang bersih. Seseorang dikatakan ikhlas agamanya, ikhlas imannya, maka akidahnya adalah level yang tertinggi. Apakah kita bagian daripada itu? Hanya diri kita yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa mengukur keikhlasan seorang karena keikhlasan itu ada pada dirinya dan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka jadilah kita bagian daripada orang yang melakukan proses tazkiyatun nafs dengan empat yang besar ini. Walaupun ada yang lain silahkan ditambahkan kalau mampu. Yang penting yang empat ini harus kita jadikan sebagai kebutuhan kita di setiap waktunya. Kenapa? Istighfar dan taubat, kata Nabi, setiap hari 100 kali. Nggak mampu kita 100 kali setiap hari, 10 kali. Nggak mampu 10 kali, minimal satu kali sehari kita nggak pernah bertobat. Ya Allah, tadi pagi ya Allah saya melakukan dosa ini. Ya Allah, kemarin masih saya berbuat riba. Ya Allah, ya Allah, seminggu yang lalu saya masih terjebak dengan hutang pinjol dan sebagainya. Ya Allah, bertobat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, apa akhir daripada ini? Orang yang senantiasa dengan ini, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada yang bersangkutan. Allah akan menjadikan dia adalah orang yang diridhoi. Apa ayatnya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada kata-kata ridho di sini. Kembalilah kepada Rob kalian untuk mengharap dengan ridhonya dan mengharap keridhoannya. Ini sudah kita lakukan.
kita ridho, kita sudah ikhlas dengan ujian sakit ini. Kita sudah ikhlas dengan kesulitan hidup ini. Kita sudah ikhlas dengan apa yang menjadi takdir kita ini. Kemudian pada saat itu Allah ridho kepada kita. Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Apa bonusnya? Bonus di dunianya adalah sembuh. Bonus di dunia seseorang yang sudah Allah berikan rahmatnya. Bonus di dunia yang Allah berikan, yang sudah Allah ridhoi hidupnya, maka salah satu bentuk bonus yang Allah berikan itu adalah sembuh kalau dia sakit. Cukup kalau dia miskin. Kalau dia punya masalah sakit, maka Allah berikan bonus sembuh kepadanya. Kalau dia kesulitan keuangan, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Kalau dia punya masalah anak, masalah keluarga maka Allah akan angkatkan persoalannya. Allah akan selesaikan masalahnya tanpa harus ada campur tangan kita. Dan karena maka dari itu, kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, kata Allah. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap hambanya yang diridhoinya, maka kata Allah kun fayakun, sembuh dalam waktu seketika. Kun fayakun, kata Allah, lancar rezekinya. Kun, kayak mendadak dia. Kun fayakun, kata Allah, selesai urusan pribadi atau urusan rumah tangganya. Apa yang berat bagi Allah? Kalau kita yakin. Apa yang sulit bagi Allah? Kanker kita yang sekian puluh tahun tidak sembuh-sembuh. Apa yang sulit bagi Allah? Kalau Allah sudah datangkan ridhonya, kalau Allah sudah berikan rahmatnya, satu hari, satu jam, satu menit, satu detik selesai semuanya. Sedangkan Nabi Sulaiman aja yang memindahkan bangunan dari satu negara, satu daerah ke daerah yang lain hanya tidak sampai dalam sekejap mata. Apa yang sulit bagi Allah untuk menghilangkan penyakit kita? Allahumma rabbana alhibil ba'sa, doanya kan cukup, doa ini cukup cukup sempurna untuk kita. Dari segi bahasanya cukup. Allahumma rabbana, ya Allah Rabbnya manusia, alhibil ba'sa, angkatlah penyakit ini ya Allah. Berdoa kita memohon agar penyakit ini diangkat. Contoh, misalnya gini, penyakit ini nempel dengan tubuh kita. Pada saat Allah angkatkan, ya Allah, Allahumma rabbana sahibil ba'sa, isfi anta syafi la sifa ila sifaka, sifaan la yughadiru saqaman. Makanya bahasanya Allah gunakan bahasa Dhahaba, kemudian di akhirnya la yughadiru saqaman. Angkatlah penyakit ini ya Allah. Diangkat oleh Allah. Masih ada enggak sisanya? Benar, doa sangat sangat luar biasa bahasa yang digunakan oleh Nabi ini dalam doa untuk menyembuhkan penyakit ini. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa, isfi anta safi la sifa ila sifauka sifaan la yughadiru. Konsep akidahnya cukup kuat, konsep penyerahan diri kepada Allah cukup sempurna, dan konsep keyakinannya juga cukup sempurna. Pada saat keyakinan sudah mutlak, pada saat yang iman kita, tauhid kita terhadap kesembuhan ini sudah berada pada posisi yang benar, apa yang terjadi? Yang terjadi Allah angkatkan penyakit tadi, maka di ujung hadisnya disebutkan, di ujung doanya, la yughadiru saqaman, tidak ada satupun penyakit yang tertinggal. Kalau tidak ada satupun penyakit, sembuh dengan sempurna. Inilah harapan kita bersama bagi siapapun yang sakit, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mencari kesembuhan yang sempurna, mencari kesembuhan yang selama ini tidak ditemukannya. Maka dengan materi ini, mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang atau program ini akan kita lanjutkan di habis lebaran nanti, sehingga banyak lagi orang-orang yang ingin sembuh dengan sembuh yang sebenar-benarnya, dengan sembuh yang tidak menyisakan penyakit. Dengan program ini mudah-mudahan akan menjadi wasilah bagi kita bersama, dakwah bagi kita bersama, mengajak siapapun yang sakit untuk kembali kepada jalan Allah, siapapun yang sakit untuk menyelamatkan akhiratnya, siapapun yang sakit akan kita bimbing untuk proses tazkiyatun nafsnya, sehingga dia akan mendapatkan bonus sembuh di dalam urusan penyakit dunianya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah materi pertama, agak terlewat sedikit, tidak apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan kepada materi yang kedua. Silakan untuk materi pertama yang mau bertanya, silakan masuk Ustadz Dafa. Terima kasih Ustadz atas supportnya.
terhadap program kita. Nanti kalau mungkin habis Lebaran kita boleh diskusi nih, Sat. Diskusi kalau misalnya Ustadz kan punya apa juga ini, Sat. Punya, mungkin punya jaringan berkaitan dengan program pendidikan Al-Quran. Apakah itu adalah bentuk aplikasi atau apa? Nanti boleh kita diskusi nanti, Ustadz. Kalau memang rasa-rasanya bermanfaat apa yang kita sampaikan ini untuk orang-orang yang butuh menyelamatkan di tazkiyah baik dari sisi dunia dan sampai ke akhiratnya, nanti kita adakan, kita kolaborasi bersama-sama untuk program, karena ini masih nyambung, Sat. Program sebenarnya pengobatan ini masih nyambung dengan pengobatan Al-Quran. Kenapa? Karena kita mengandalkan Al-Quran untuk sembuh. Kita menjadikan Al-Quran sebagai sandaran rujukan yang utama dalam meraih kesembuhan. Boleh dikatakan kalau bisa bicara masalah ahlul Quran, tentu bicara yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mempelajari tafsir Al-Quran, yang mempelajari ilmu tentang bacaan Al-Quran, tentu termasuk juga yang berkaitan dengan cara sembuh dengan orang yang menjadikan Al-Quran untuk obat. Tentu termasuk dalam hal itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan bisa untuk bersinergi dalam rangka untuk menjadikan Al-Quran ini, ditambah satu lagi, selain daripada belajar dan mengajarkannya, ilmu tajwid dan tahsinnya, jadikan ilmu tafsir dan sebagainya, maka Al-Quran adalah bagian daripada jalan bagi orang yang sakit untuk meraih kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada unsurnya, yang ada unsur taubat, istighfar, sabar dan ikhlas di situ. Insya Allah, mudah-mudahan habis Lebaran nanti anak pribadi bisa bersilaturahim ke tempat antum, Ustaz. Bisa kita diskusi sederhana dengan diskusi ringan-ringan aja. Saya sekali belajar juga mengenai Zoom ini. Kemudian dan kalau ada program-program bersama yang bisa kita buat, nanti akan kita buat program Zoom yang bermanfaat untuk umat Islam secara keseluruhan dimanapun dan kapanpun nanti kita akan kita rencanakan, insya Allah. Kalau ada yang bertanya boleh, dan bagi-bagi kawan-kawan yang ingin ikut dengan Ustadz ini boleh, ada program pendidikan, boleh boleh Ustadz, boleh Anda berikan waktu 5 menit untuk memberikan apa namanya, memberikan gambaran tentang sing Quran. Silakan Ustadz. Ustadz Dafa, silakan berikan sedikit uraian berkaitan dengan program Sing Quran. Mana tahu ada teman-teman kita yang ikut mengikuti program atau aplikasi yang Ustaz sedang apa nih, sedang promosikan ini. Silakan Ustaz. Leli gimana? Ada mau ditanyakan? Ada nggak terasa materi kita? Ada nyangkut nggak? Ibu Enda gimana? Bu Linda gimana? Ini sudah tertidur semua nih ya? Ya, kita lanjut berkaitan dengan pengobatan penyakit fisik yang ada unsur tazkiyahnya. Di materi ini saya tuliskan judulnya yaitu Sembuh Dunia dan Akhirat. Masih ada kaitan dengan yang tadi, penjelasannya sudah tersampaikan sedikit, sembuh dunia akhirat. Pada saat kita berobat, apa target kita? Jadi target berobatnya. Apa target seseorang untuk melakukan pengobatan? Ada nggak yang ingin yang tahu?
Target berobat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ini dasar kita mengambil materinya. Surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Pada saat kita ada poinnya, surah Az-Zariyat ini poinnya adalah ibadah. Perintah untuk manusia, bicara kita manusia, jin itu biar aja lah mereka. Perintah untuk manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Kalau perintah untuk kita ini ibadah, berarti apa yang kita lakukan di hidup kita ini, apa yang kita perbuat di kehidupan kita ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kita ambil satu-satu contoh ya, kita coba rinci. Kalau kita ingin berpolitik, untuk ibadah nggak? Kalau kita ingin mengajar, untuk ibadah nggak? Kalau kita ingin jualan, berdagang, beribadah nggak? Kalau jadi guru, kalau mendidik anak, ibadah nggak? Berumah tangga, menikah, ibadah nggak? Apalagi unsur-unsur kehidupan, apa namanya, unsur kehidupan yang kita ketahui. Pendidikan, politik, ekonomi, budaya, sosial, bermasyarakat, bertetangga, dan seluruhnya. Itu adalah sesuatu yang Allah jadikan, sesuatu yang Allah harapkan kepada kita, menjadikan seluruh ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Berobat ibadah nggak? Ambil sini ya. Harusnya berobat ibadah. Harusnya. Berdagang ibadah, bekerja ibadah, mengajar ibadah, mendidik anak ibadah, menikah ibadah. Seluruh yang kita lakukan di hidup ini, maka jadikanlah itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kalau kita jadikan hal-hal ini sebagai ibadah, maka ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai enggak nanti apa yang kita lakukan ini sesuai dengan target daripada uh, informasi yang Allah sampaikan di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku jadikan jin, ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Dan seluruh apa yang kita lakukan ini, ya Allah, hamba berpolitik dalam rangka ibadah kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Politik seperti apa yang menjadi pahala? Maka politik yang berpahala itu adalah politik Islam. Ya Allah, hamba masuk dalam dunia pendidikan dalam rangka ibadah kepada Engkau ya Allah. Maka pendidikan apa yang bernilai pahala? Pendidikan yang ada kaitannya dengan Islam. Ya Allah, hamba ingin berumah tangga ya Allah, maka jadikanlah rumah tangga hamba ini dalam bentuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan sehingga rumah tangga ini adalah rumah tangga yang berpahala, ada nilai ibadahnya, maka jalanilah rumah tangga kita dengan konsep Islam. Ya Allah, saya ingin berdagang ya Allah, maka saya ingin berdagang dan menjadikan ini ibadah kepada Engkau ya Allah, maka kita harus berdagang dengan cara yang direstui oleh apa? Dengan cara yang tidak melanggar cara berdagang yang diajarkan oleh Islam. Ya Allah, saya berobat, saya sakit ya Allah, saya ingin berobat ya Allah, dan berobat ini dalam rangka ibadah kepada Engkau ya Allah, maka carilah pengobatan yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Baru semuanya bernilai ibadah dan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba
tengok keluar kok. Hah? Ya, siapa coba tanya tuh. Keluar buka itu. Buka di luar itu. Jadi apa yang kita lakukan baik dalam berobat, maka jadikanlah pengobat itu ibadah, sehingga tujuan kita diciptakan oleh Allah, walaupun dalam kondisi sakit, maka akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala yang kita perbuat tadi. Target pengobatan kita adalah sembuh. Targetnya. Target kita berobat kalau tujuan berobat adalah ibadah. Target berobat kita apa? Kalau target berobat seseorang itu dalam urusan dunianya adalah sembuh penyakitnya. Kalau orang biasa berobat itu hanya sekadar sembuh urusan sakitnya. Namun karena kita ada kaitan dengan ayat tadi, karena ada kaitan dengan kehidupan akhirat kita nanti, maka target berobat kita adalah bukan hanya sembuh sakit dunianya, bukan hanya sekedar sembuh sakit dunia, namun juga sembuh akhirat. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar mengenai sakit akhirat, bagaimana seseorang itu bisa. Betul. Kan ada dua. Bagaimana seseorang yang berobat itu melakukan tazkiyatun nafs dalam rangka bersihkan dirinya daripada dosa-dosanya. Bagaimana seseorang itu membersihkan jiwanya dari hal-hal berkaitan dengan apa yang akan dipertanggungjawab di akhirat nanti. Maka target berobat kita adalah sembuh dunia dan sembuh akhirat. Dengan cara apa kita melakukan? Dengan cara apa kita bisa sembuh dunia? Dan dengan cara apa kita bisa sembuh akhirat? Nanti akan kita terangkan satu persatu. Dalam sebuah hadis, ini ada hadisnya. Sehat dunia, sehat akhiratnya ada hadisnya, rupanya. Jadi target berobat itu adalah sehat dunia dan sehat akhirat. Ada hadis berkaitan dengan ini dalam sebuah hadis Abu Razak meriwayatkan Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Mereka berkata bahwa Rasulullah bersabda, yuqalu li ahli jannah, dikatakan bahwasanya, dikatakan kepada ahli jannah, dikatakan kepada ahli surga, innalakum antusihu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Dan ini kunci di sini. Bahwasanya innalakum antusihu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Maksudnya di sini apa? Maksudnya sesungguhnya kalian akan sehat di akhirat nanti dan kalian di sana tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Maksudnya sehat selama berada di surga. Berarti kalau kita balikkan bahasanya, orang yang sakit mana? Orang yang sakit selama-lamanya adalah orang yang kekal di dalam api neraka jahanam. Kemudian yang keduanya, wa inna lakum an ta'isu fala tamutu abadan. Sesungguhnya kalian akan hidup dan kalian tidak akan mati selamanya. Jadi yang kedua ini, wa inna lakum an ta'isu fala tamutu abadan. Dan sesungguhnya kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Gimana kira-kira waktunya? Adalah di akhirat. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya apabila sudah berada di akhirat nanti.
Wa inna lakum an tad'amu fala taba'asu abadan. Dan sesungguhnya kalian akan diberi nikmat dan tidak akan putus asa selamanya. Jadi di dunia itu, di akhirat nanti kita akan diberi nikmat dan tidak akan pernah putus asa selamanya. Wa inna lakum antasibu fala tahromu abadan. Sesungguhnya kalian akan tetap muda dan tidak akan muda selamanya. Jadi ada 4 hal berkaitan dengan akhirat nanti, bahwasanya kita, bukan kita ya, sudah yakin masuk surga nampaknya. Sesungguhnya seseorang itu akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Seseorang akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Seseorang itu akan memberikan kenikmatan dan tidak akan putus asa selamanya. Seseorang itu akan tetap muda dan tidak akan tua selamanya. Jadi akhirat nantilah target kita, bahwa kita akan sehat. Target kita adalah sehat dan tidak akan sakit selamanya di akhir nanti, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi seseorang ini ada semacam bagan ya, bagan yang kita buat dalam rangka sembuh gitu. Kalau salah minggu kemarin ada disampaikan ya. Yang kita ulang sedikit menguatkan. Jadi ini ada satu bagan yang kita coba analogikan, memudahkan memahami bahwasanya sembuh itu dari Allah. Sembuh itu dari Allah. Kemudian di sini ada garis yang ke bawah antara pasien dengan Allah, yang kedua adalah antara terapis dengan Allah. Apa kata terapisnya? Apa kata pasiennya? Ustaz, Pak, saya lagi sakit ini, datang kepada terapis, mengadukan masalahnya, mengadukan sakitnya. Kemudian si pasien datang kepada terapis mengadukan sakitnya. Si terapis sudah yakin bahwasanya sakit ini hanya sembuh oleh Allah. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia untuk kesembuhan penyakit. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Allahu syafi, hanya Allah yang menyembuhkan. Allahumma rabbanas al-hibi ba'sa isfi anda syafi la sifa ila sifa kasifa anda ibadin serum. Jadi dalam konteks berobat ini sangat kental. Konteks berobat ini sangat kental unsur akidahnya di sini. Sangat kental unsur tauhidnya di sini. Sangat kuat unsur tauhidnya di sini. Makanya orang yang lemah tauhidnya maka cenderung berobat dengan cara yang syirik, cara yang haram dan sebagainya. Pada saat seseorang sudah kental akidah dan tauhidnya berkaitan dengan masalah pengobatan, maka dia akan terhindar dari pengobatan yang diharamkan, dia akan terhindar dari pengobatan yang ada unsur kesyirikan. Seorang pasien mengadukan penyakitnya kepada terapis. Apa kata terapisnya? Bapak yakin tidak dengan kesembuhan? Yakin. Bapak yakin tidak Allah yang menyembuhkan? Yakin. Kemudian apa yang menghalangi Bapak disembuhkan oleh Allah? Tahu tidak? Kira-kira apa yang harus dikoreksi daripada pasien tadi sehingga ada yang menghalanginya untuk sembuh? Terapis yakin bahwa dirinya karena sudah pengalaman, sudah berkecimpung di sana, dia yakin Allah yang menyembuhkan, maka
garisnya kedatangan pasien kepada terapis seperti ini. Kita buat ya, pasien terapis Allah. Apa kata terapis? Terapis yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Buat garis. Ada koneksi langsung antara terapis dengan Allah. Karena akidahnya benar, Islamnya benar, imannya benar. Ada koneksi langsung antara Allah dengan dirinya. Dan dari sekian banyak orang yang dibantunya dengan doa-doanya, dari sekian banyak orang yang tahu yang dibantunya dengan arahan dan petunjuknya, kemudian banyak yang sembuh dengan izin Allah, dengan karunia Allah. Tentu tidak cukup seperti itu. Pada saat si terapis koneksi dengan Allah cukup bagus, ditanyalah kepada si pasien, Bapak, apa yang menghalangi Bapak disembuhkan oleh Allah? Apa maksudnya Ustaz? Misalnya, jadi aku tanya satu-satu. Kalau Abu mendoakan apa kepada Allah disembuhkan, kemudian doa Iko diterima oleh Allah, dia yang akan disembuhkan. Yang akan disembuhkan itu si A. Si A yang akan disembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah si A, si bapak ini. Diterima doa misalnya oleh seorang doa terapis tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah mencari si A? Si A saja tidak sholat. Si A apa saja masih ibadah. Si A apa saja tidak pernah ngaji. Si A apa saja masih sirik dan banyak dosa-dosanya yang lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si A dengan Allah ini tidak ada koneksi sama sekali. Boleh dikatakan tidak ada koneksi. Tidak ada hubungan antara si A dengan Allah. Kira-kira doa terapis tadi diterima oleh Allah, ke siapa mau dikasihkan? Oke lah, Allah tahu bahwa si A ingin disembuhkan. Kira-kira Allah tahu bahwa si A ini adalah orang yang Allah murkai, tidak sholat, suka berzina, suka syirik, apalagi dosa syirik ya. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kira-kira si A yang masuk kategori syirik ini akan disembuhkan nggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin si A ini akan disembuhkan. Ini kasus pertama. Kasus kedua. Ini memudahkan kita memahami ya. Kita berobat pada si terapis dengan alur yang sama. Si terapis sudah yakin ada koneksi yang bagus dengan Allah dan dia yakin bahwa doanya diterima oleh Allah dan dia yakin bahwa tidak ada makanan haram yang masuk ke dalam dirinya sehingga tidak ada penghalang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasien kemudian ditanya oleh si terapis, Bapak ada sholat? Bapak ada riba? Tidak ada. Bapak ada ini? Tidak. Bapak ada jimat-jimat? Pernah berbuat kedukun? Pokoknya hal-hal berkaitan dengan dosa-dosa sudah ditanyakan oleh terapis dan satu pun tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada dosa-dosa yang dilakukan oleh si A. Kemudian ada satu hal berkaitan dengan silaturahim atau ada berkaitan dengan hubungan utang piutang misalnya yang menjadikan si A ini termasuk orang yang Allah marah kepadanya. Allah tidak suka kepadanya. Ada satu hal yang ada pada si pasien ini yang Allah tidak suka darinya sehingga koneksi dia dengan Allah itu putus-putus, tidak lurus, tidak begitu sempurna koneksinya. Hubungan dengan Allah itu masih ada ada penghalang-penghalang. Kira-kira si A ini pada saat didoakan oleh terapis sembuh. Ada harapan sembuh tapi tidak sempurna karena koneksi si A ini adalah putus-putus.
Sehingga pada saat si terapis meminta kepada Allah untuk disembuhkan, maka mungkin 10%, 20%, 50% Allah berikan kesembuhan. Sampai si pasien ini meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang membuat Allah itu marah kepada dirinya, maka kalau dia sudah melakukan seperti itu dengan sempurna, dengan utuh, maka dia akan memiliki hubungan yang langsung nyambung dengan Allah antara si A, si terpasien, terapis, dan A, maka di sinilah Allah akan sembuhkan si pasien ini dari sakitnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sangat penting rasanya bagi kita untuk melewati jalur-jalur di mana Allah ridho dengan hambanya, Allah ridho dengan orang yang sakit, Allah ridho dengan hambanya yang lagi diuji oleh Allah sendiri. Allah menurunkan rahmatnya kepada hambanya yang membutuhkan sembuh dari sakitnya. Maka lakukanlah oleh terapis. Kira-kira kalau terapis ini pezina disembuhkan, doa diterima nggak doanya oleh Allah? Kira-kira kalau si terapis ini masih riba, diterima nggak doanya oleh Allah? Kira-kira kalau si terapis ini masih banyak dosa-dosa besarnya yang dilakukannya, akan diterima nggak oleh Allah? Tentu sesuatu hal yang sangat mustahil. Dia akan mendoakan orang lain untuk sembuh, sementara dia masih sebagai hamba, sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah, tentu tidak akan diterima doa-doa. Sementara dia sendiri, si terapi sendiri tidak akan mampu menyembuhkan, kecuali dia hanya sebagai perantara untuk si pasiennya agar dia berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan si pasien. Terapis hanya wasilah, orang yang mendoakan, orang yang mengarahkan, orang yang memberikan arahan kepada pasiennya untuk diberikan kesembuhan oleh Allah, bukan si terapis ini orang yang menyembuhkan penyakit daripada pasiennya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini adalah gambaran sederhana dari konsep tahapan dalam meraih kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada satu slide, apa tahapan-tahapan sembuh yang betul-betul sempurna. Hampir mirip dengan yang kita bahas tadi, yaitu penyucian jiwa. Namun di sini ada langkah-langkah yang lebih banyak lagi dalam meraih kesembuhan. Yang pertama adalah tahap sembuh itu. Ini sembuh yang sempurna, ya. Ini sembuh yang betul-betul sembuh dari Allah, ya. Karena nanti ada juga ini kasus, ya, saat si A itu berobat ke dukun tapi sembuh juga. Si A itu berobat dengan yang haram tapi sembuh juga. Apa jawaban kita? Jawabannya adalah mungkin Allah masih sayang mengujinya, sehingga dengan sembuh itu dia semakin baik kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau semakin jauh dia kepada Allah karena sudah sembuh, maka itu masuk ranah istidraj. Nah, ini bahaya nih. Kalau sudah masuk ranah istidraj ini bahaya nih. Dia syirik tapi sembuh juga. Ustaz Syanu itu berubah ke dukun sembuh juga. Ustaz Syanu itu berubah dengan jimat-jimat sembuh juga. Ini takutnya masuk ranah istidraj. Kalau masuk ranah istidraj maka sakit akhiratnya abadan katanya. Selama-lamanya. Kalau masuk kategori syirik dia kemudian sembuh, maka sakit akhiratnya abadan, kekal nanti di api neraka. Ini yang bahaya. Tahap sembuh itu yang pertama adalah taubat. Sama seperti yang tadi, proses taubatnya. Ini kita temukan di dalam Al-Quran, di surat Shad ayat 34. Kisah Nabi Sulaiman. Yang kedua adalah istighfar. Kita temukan di surat Shad ayat 35.
Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Kata Allah dalam Quran. Yang ketiga adalah doa. Kita temukan ayatnya di Shot 35 juga. Di Shot 41. Ada di Shot 35, ada juga ini 35 dan 41. Yang keempat adalah ikhtiar. Ditemukan ininya di Shot 42. Shot 42. Yang kelima adalah hijrah. Yang keenam adalah doa. Doa lagi. Yang ketujuh adalah sabar. Yang ke-8 adalah tawakal. Dan ini yang pokok. Yang pokok daripada tahapan sembuh itu ada 8. Kalau ada yang lain silakan ditambahkan sendiri, dilakukan sendiri. Ada taubat, kisah Nabi Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaiman, dan kami berikan fitnah, fatanna fitnah kepada Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursihi, dan beliau dalam keadaan terbaring karena sakit. Kemudian summa anab, kemudian Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman pada saat diberikan ujian fitnah sakit, dia langsung bertobat. Kemudian di ayat berikutnya itu surat Shot, surat 38 ya. Ayat 34 35. Di surat berikutnya ada istighfar. Di tahap berikutnya ada istighfar. Qala rabbil firli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, kata Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ya Robku, ampunilah aku. Jadi Nabi Sulaiman pada saat di ayat 35-nya dia melakukan doa, melakukan minta ampun. Rabbil firli. Kemudian wahabli mulkan la yabghi di ahadin min ba'di innaka antal wahhab, kata Nabi Sulaiman. Ya Robku, ya Tuhanku, ampunilah aku. Setelah Nabi Sulaiman taubat, maka beliau langsung istighfar kepada Allah. Ya Robku, dan anugerah, ini doanya ya, dan anugerahkan aku kerajaan yang tidak dimiliki seseorang sesudahku. Jadi pada saat beliau ini goncang dalam kondisi kesehatannya atau dalam kondisi kekuasaannya, beliau berdoa, wahabli mulkan layam bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab, ini doanya. Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudah. Jadi Nabi Sulaiman berharap dengan doa tadi dialah pemimpin kerajaan langit dan bumi yang tidak akan ada orang lain, makhluk manapun yang akan memiliki kerajaan yang sama dengan kerajaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Kalau doa berkaitan dengan kita yang sakit ya, maka Allahumma rabbana stabilil ba'sa isfi anta syafi la sifa illa sifaka sifaan la yugo di sakoman. Setelah kita taubat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, kita ampun kepada Allah, kemudian berdoalah kita kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sakit ini, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah sakit ini, ya Allah. Ya Allah, pokoknya mintalah hajat sesuai dengan kebutuhan dan sakit apa yang kita rasakan pada saat itu. Kemudian setelah berdoa, baru namanya berikhtiar. Jadi berdoa ini juga terdapat pada kisah Nabi
Ayub, Nabi Ayub di surat 41. Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni masanni syaiton binusbi wa adab, kata Allah dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyuruh kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan, dengan kesusahan dan siksaan penyakit. Jadi Nabi Ayub pada saat beliau sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah, wa inna lahu in idnada rabbahu anni masanniya syaiton binusbi wa adab, katanya. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah atas sakit yang diderita. Sesungguhnya aku diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan penyakit. Kemudian ada doanya di sana, Nabi Ayub. Kemudian di ayat berikutnya 42, Allah berfirman dalam dalam Al-Quran surat 42, Nabi Ayub berdoa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub, urkul birizlik hadza muqtasilum baridun wa syarab. Wahai Ayub, hantamkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi di sini ada ikhtiar. Apa ikhtiar Nabi Ayub untuk mengobati penyakit? Adalah dengan mengikuti perintah Allah, yaitu menghantamkan kakinya ke tanah, dan dari tanah itu keluar air, kemudian disuruh minum oleh Allah, dan suruh mandikan oleh Allah. Inilah ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Ayub dalam rangka menyembuhkan penyakit kulitnya yang lebih kurang 18 tahun, diuji Allah dengan sakit kulit atau sakit apa namanya, lepra yang tidak sembuh-sembuh sampai 18 tahun. Kemudian setelah ikhtiar, lakukanlah perubahan hidup kita yang dulunya tidak pernah yang dulunya masih tengah-tengah, kadang buka aurat, kadang tidak, pergi keluar, kalau dengan suami buka aurat, kalau dengan kawan-kawan kalau dengan suami pakai jilbab, dengan kawan-kawan tidak pakai jilbab, mengikuti tren. Perbaikilah dengan cara hijrah. Yang tidak pernah ke masjid, ke masjid, yang tidak pernah baca Quran, pokoknya ambillah langkah-langkah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan langkah-langkah tadi, hijrah yang kita lakukan tadi akan membuat Allah ridho kepadanya, akan menambah keridhaan Allah kepadanya, sehingga ridho Allah itulah yang akan menyembuhkan seseorang itu daripada sakitnya. Setelah hijrah, maka kemudian doa lagi. Sebagaimana juga ibaratnya kalau ujian daripada Nabi Ayub selain daripada sakitnya adalah ujian keluarga. Apa kata Nabi Ayub? Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum, dan kami anugerah, ini jawaban daripada doanya setelah Allah ambil seluruh keluarganya, Allah berikan penyakit kepada Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, kemudian ada entah apa doa yang dibaca oleh Nabi Ayub, kemudian di ayat berikutnya 43 Allah berfirman, dan kami anugerahkan Ayub itu dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami berikan harta dan kepada mereka sebanyak mereka. Maksudnya apa? Maksudnya keluarga yang Allah ambil tadi sebelum sakitnya, kemudian Allah kembalikan keluarganya sebanyak yang diambil oleh Allah tadi. Dan kami beri pelajaran bagi orang yang punya pikiran. Dan ini adalah pelajaran bagi kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman. Kalau ada masalah, ada sakit, ada kesulitan hidup, maka lakukanlah hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Kalau bicara penyakit, risk kita belum seberapa dibandingkan Nabi Ayub. Kalau bicara ujian, kita belum seberapa dibandingkan ujian daripada Nabi Ayub. Maka dari itu, ambillah pelajaran dari kisah Nabi Ayub ini, ambillah pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman dalam rangka untuk meraih kesembuhan yang benar-benar sembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah sabar. Nanti akan kita bagikan slide-nya ya.
Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat kepada hambanya mukmin ketika dia mengujinya, wahai hambaku bersabarlah karena hal itu lebih baik bagimu. Apabila dia mengeluh satu kali, Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan. Dan apabila dia bersabar, maka Allah berikan 10 kebaikan. Jadi sabar itu, sabar dengan sakit tadi, akan Allah datangkan 1000 kebaikan. Yang kita sampaikan tadi, sabar dengan sakit tadi, maka Allah akan berikan harapan untuk masuk surga. Jika dia sabar dalam konteks yang lain, maka Allah akan tuliskan 10 kebaikan bagi dirinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang harus kita sabari di kehidupan dunia. Kesulitan ekonomi kita, mungkin kesulitan permasalahan politik kita, dan yang lain-lainnya. Banyak yang harus kita hadapi dengan sabar, sehingga itu akan mendatangkan 10 kebaikan bagi kita yang senantiasa dengan kesabaran yang istiqomah. Kemudian yang terakhir adalah dengan tawakal. Tawakal kepada Allah. Poin yang terakhir adalah tawakal. Bagaimana kita tawakal? Humul ladzi. Memang ada hadisnya yang kontroversi ya. Humul ladzi la yatatayyarun wala yastarqun wala yaktun yaktun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak beranggapan tatayur, tidak ada anggapan sial, tidak minta diruqyah, dan tidak minta dikai. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bahwa orang yang sakit itu diberikan pilihan, dibolehkan begini, dan yang tawakal juga dibolehkan. Insya Allah semuanya baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, apapun yang kita lakukan dalam rangka meraih kesembuhan, maka itu adalah jadikan jalan kebaikan bagi kita, jadikan jalan untuk mengakhiri ridho Allah, jadikan jalan untuk meraih rahmat Allah, sehingga sakit yang kita derita dan pengobatan yang kita lakukan itu terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari segala dosa besar yang akan memberatkan kita di kehidupan kita akhirat nanti. Kalau sudah begini, apa mekanisme pengobatan kita, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya silakan. Sudah disampaikan materi kita berkaitan dengan tazkiyah nafs dan tahap-tahap kesembuhan bagi siapapun yang sakit. Ustaz Abu ada sakit Ustaz, tapi ibunya bermanfaat, alhamdulillah. Ustaz Abu ada punya keluarga yang masih kental dengan kerukunan, maka materi ini cukup bagi kita untuk menjadikan bahan bagaimana langkah-langkah kita mengeluarkan saudara kita yang sakit, yang sekarang ini boleh dikatakan cenderung berobat dengan hal-hal yang ada unsur syiriknya, cenderung berobat dengan hal-hal yang terjerumus kepada haram-haramnya, cenderung berobat dengan hal-hal yang jauh daripada ridha Allah. Maka inilah saatnya bagi kita untuk menyelamatkan pribadi kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan saudara-saudara kerabat kita, menyelamatkan orang-orang yang kita kenal, baik dari tetangga atau orang-orang yang kita kenal dalam pergaulan sehari-hari. Maka bagian daripada tanggung jawab kita mengeluarkan mereka dari cara-cara pengobatan yang sangat dibenci oleh Allah, menjauhkan mereka dari cara-cara pengobatan yang menjauhkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan pahala mandala ala khair falahu ajruhu misl apa, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi bagi siapapun di antara kita yang menawarkan, mengajak saudara-saudara kita berobat dengan cara yang lurus, maka bagian pahala baginya tanpa mengurangi pahala orang yang berobat tadi.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita masuk sesi ruqyahnya. Ruqyah tidak terlalu lama, 15 menit cukup rasanya, menjelang jam 12 pas. Nanti akan kita bagikan apa nih? Ini apa namanya nih? Akan kita bagikan slide-nya nanti setelah selesai dalam bentuk PDF ya. Boleh dibaca-baca, nama-nama ilmu, silakan. Nanti ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada ya kita masuk sesi ruqyahnya untuk beberapa menit lah, 15 menit cukup. Dan untuk pertemuan ini kami akan mengajarkan bagaimana membaca zikir yang bermanfaat untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di badan. Nanti akan kita pandu bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Nanti silakan dipraktekkan langsung dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita membaca zikir, satu zikir tapi memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kesehatan kita, memberikan pengaruh yang luar biasa kepada sakit yang menjadi sakit gangguan yang kita alami sampai hari ini. Coba fokus konsentrasi penuh dan fokus dengan apa yang kita aba-abakan. Nanti bila kita aba-abakan baca ini, maka lakukanlah, praktekkan langsung dari diri dan baca dengan suara keras. Silakan dibaca dengan suara keras, kemudian akan memberikan efek positif bagi diri kita. Fokus, pejamkan matanya, dengarkan aba-abanya, baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalimat yang kita baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebisa kita mampu baca dengan suara keras masing-masingnya, kita dengar sendiri, kita baca sendiri. Nanti kalau ada reaksi, maka biarkan reaksi itu berjalan seperti biasa, seperti ngalir air. Biarkan aja, tidak usah ditahan, tidak usah cukup dilepaskan aja reaksi yang muncul, sehingga setelah selesai nanti dia akan memberikan efek nyaman kepada diri kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sambil ditepuk-tepuk boleh. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Cukup. Kemudian terakhir kita baca doa Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 terakhir kita tipkan ya, masing-masing baca-baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala apa yang telah uh, diizin Allah atas apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi sesuatu hal yang membantu kita untuk selamat dari kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan membantu kita dalam meraih kesembuhan yang benar-benar kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagian daripada jalan dakwah ilallah bagi kita bersama, dan mudah-mudahan ini akan menjadi beban akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti insya Allah. Kalau ada hal-hal yang salah, ada hal yang keliru, maka silakan diberikan responnya di grup boleh, atau diberikan secara japri silakan. Kalau ada yang mesti dibenahi, ada yang mau dikritik, ada yang mau diberi masukan dan usulan, silakan dengan lapang hati kita berusaha untuk memperbaiki fasilitas yang kita selenggarakan ini, memperbaiki kegiatan Zoom kita ini, sehingga menjadi sesuatu hal yang betul-betul bisa diserap, bisa dinikmati, bisa diambil ilmunya dalam jumlah yang banyak. Kalau ada hal-hal yang salah, kami mohon maaf. Kalau ada yang menyakitkan, melukai perasaan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada hal-hal yang keliru, tolong dikoreksi. Mudah-mudahan kami bisa minta ampun kepada Allah untuk diluruskan, untuk diampuni kekeliruan yang kami lakukan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah besok kita pertemuan di jam yang sama, jam 9:30 kita langsung materi, dan akan berakhir di jam 12 nanti. Dan mudah-mudahan akhir lebaran akan kita selenggarakan dengan materi yang berbeda-beda, dengan materi yang bersifat sistematis di akhir Ramadan, di sekali sepekan, minimal sekali sepekan, sekali pertemuan 1 minggu, dan dengan materi yang berbeda-beda akan kita sampaikan setelah Ramadan nanti, setelah Lebaran nanti insya Allah. Mudah-mudahan ada teman-teman yang mau ikut bergabung dengan kami dalam dakwah seperti ini, membantu dalam bentuk support apapun, nanti kita akan sampaikan di grup kantin Ramadan Ibu Nabawi insya Allah. Ya, silakan meninggalkan ruangan Zoom bagi yang punya aktivitas yang lain, persiapan untuk sholat zuhur, atau mungkin melanjutkan tilawah Al-Qur'annya, menyelesaikan juz per juznya setiap waktunya.